Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Be Lobster Farm. Kali ini saya akan menampilkan video desain dari prototipe sebuah mini farm dengan dua tipe yang coba saya desain. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita para pemula atau calon pembudidaya lobster air tawar. Nah, jika tayangan ini menginspirasi, boleh dibagikan, like, dan jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, simak videonya berikut ini. Hai, jumpa lagi. Di video ini saya akan menjelaskan ada dua prototipe dari mini farm yang coba saya rekomendasikan untuk kita semua. Nah, sekali lagi saya membuat ini, semoga kita bisa terinspirasi dari video ini, dari modeling ini, agar kita punya gambaran ketika kita hendak membuat kolam untuk budidaya lobster air tawar. Mungkin kita punya sebidang lahan atau ada halaman di pekarangan rumah kita. Nah, tipe dari mini farm ini mungkin bisa kita terapkan dan bisa menginspirasi kita semua. Baiklah, saya sudah membuat dua prototipe mini farm untuk rumah budidaya lobster air tawar. Sebelumnya saya jelaskan satu persatu untuk desain atau modelingnya. Nah, di sini ada salah satu tipe atau saya sebut saja tipe 1 untuk rumah budidaya lobster kita. Jadi butuh lahan sebesar 2,5 meter untuk bagian depan dan bagian ke belakang 2,2 meter. Itu kita sudah bisa memiliki 4 kolam. Nah, apa spesifikasi dari mini farm ini? Bisa kita lihat modelnya memang sangat sederhana, tetapi saya di sini menggunakan struktur atau rangka untuk rumah budidaya kita ini menggunakan pipa paralon berdiameter 3 inci. Nah, kenapa pilihannya pipa? Pertimbangannya adalah untuk pipa bisa mudah dikerjakan, efisien dalam pengerjaan, kemudian lebih awet dan tahan lama dalam masa penggunaan, serta mudah ketika kita misalnya untuk memindahkan mini farm kita ini ke tempat yang lain atau mungkin suatu saat akan dibongkar. Nah, seperti itu. Dan alasan paling mendasar juga adalah budidaya kita dengan rumah atau mini farm seperti ini akan lebih elegan, akan lebih menunjukkan sesuatu yang berkelas adalah isi dari budidaya kita. Nah, seperti itu. Artinya ketika kita coba membudidayakan sesuatu, nah saya coba membuat satu yang menginspirasi bahwa sesuatunya bisa dibuat dengan baik, sesuatunya bisa dibuat dengan terencana, untuk juga tujuannya adalah mendukung produksi kita. Nah, karena cenderung dalam budidaya lobster air tawar, apalagi yang skala rumahan, ya kita memang awalnya iseng dan hobi, tetapi ketika kita sudah menjalaninya, kemudian berkembang biak, ada banyak lahan yang kita butuhkan, atau ada beberapa area-area yang kita butuhkan untuk pengembangan. Misalnya di samping kolam lama kita, tetapi karena settingan awal sudah keliru, kita sulit lagi merubah settingan itu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan ruangan indoor tempat budidaya saya. Awalnya hanya memiliki satu kolam, tetapi ternyata berjalannya waktu itu kurang dan kurang, sehingga ketika ingin merubah sudah terbentur karena setiap kolam sudah ada isinya atau budidaya itu sudah berjalan. Yang ada hanyalah dasar pemikiran baru untuk ekspansi ke lahan yang baru untuk membuat farm yang baru gitu. Nah, ini spesifikasi, saya lanjutkan.
Jadi rangka dari bangunan ini adalah pipa paralon 3 inci, kemudian dindingnya menggunakan plastik UV sederhana atau bisa juga digunakan teman menggunakan terpal atau juga bisa menggunakan seng bekas misalnya atau tapi saya merekomendasikan adalah plastik UV. Kemudian di bagian atap juga menggunakan plastik UV, dan ini saya rekomendasikan agar dilapisi lagi dengan paranet. Nah, gunanya atap ini agar air hujan tidak masuk ke kolam kita. Kemudian gunanya dinding ini agar tidak diserang hama, misalnya katak masuk ke dalam rumah budidaya kita. Oke, jadi seperti itu untuk bagian dinding. Nah, ini kita semua bisa melihat bagaimana strukturnya sangat sederhana, terdiri dari tiang-tiang, kemudian terdiri dari aksesoris pipa, sambungan-sambungan pipa seperti ini, mengkorelasikan antara elbow dan T serta potongan-potongan pipa, sehingga terbentuklah satu bangunan sederhana seperti ini. Dari bangunan ini juga sudah saya hitung untuk kebutuhan materialnya, bahan beserta harganya. Nanti bisa di-download di deskripsi, saya cantumkan link. Hanya dengan cukup mensubscribe video atau channel ini, Anda sudah bisa, atau kita semua sudah bisa mendapatkan perhitungan dari berapa besar biaya yang dibutuhkan oleh mini farm seperti ini. Nah, di sini terdiri dari, untuk kapasitas sendiri terdiri dari dua kolam ukuran 1x2, yang ini sama yang ini. Kemudian dua kolam atas berukuran 0,5 kali 2 meter dengan ketinggian 25 cm. Untuk landasan yang bagian kedua, untuk kolam susun juga menggunakan pipa paralon, kemudian kita alas papan seperti ini, dan di atasnya bisa diletakkan kolam terpal. Jadi seperti ini. Nah, apa alasannya untuk mini farm seperti ini? Alasannya adalah dengan 4 kolam ini kita sudah bisa membudidayakan lobster air tawar. Yang pertama, satu kolam bisa kita gunakan dengan 2 set indukan untuk pemijahan. Kemudian kolam atas ini bisa kita gunakan dengan sebagai kolam penetasan massal. Seperti video saya sebelumnya, bagaimana simulasi waktu untuk budidaya lobster air tawar skala rumahan, ternyata kita membutuhkan sekitar 3 sampai dengan 4 kolam. Itu pun kalau kita memulai hanya dengan 2 set indukan. Nah, jadi saya membuat prototipe ini berangkat dari simulasi waktu dan simulasi kebutuhan kolam atau lahan yang kita butuhkan dari starting 2 set indukan di video saya sebelumnya. Nah, seperti inilah bentuk, kemudian kapasitas, dan kita punya akses jalan ini mungkin sekitar 40 cm untuk memudahkan kita memberikan pakan di areal ini dan di areal ini. Jadi ada beberapa pembudidaya menerapkan kolam susun semuanya berukuran sama ke atas, itu bagi saya tidak masalah sebagai bentuk efisiensi lahan. Tetapi satu hal, untuk kolam seperti itu kita butuh area untuk tangga yang bisa naik turun untuk mengecek pada kolam-kolam bagian atas. Nah, kalau seperti ini memang kita hanya bisa mendapatkan 4 kolam kanan dan kiri, tetapi dalam perawatannya kita tidak mengalami kesulitan karena ruang gerak atau area bergerak kita itu ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, semua masih dalam jangkauan kita. Jadi seperti itu pertimbangannya. Nah, oke. Saya lanjut untuk ke prototipe yang kedua, apa yang membedakan. Di sini saya sudah membuat satu tipe, atau saya sebut saja tipe 2. Tipe yang kedua ini pada prinsipnya adalah sama, untuk bagian dinding, bagian atap itu adalah sama, tetapi luasannya ini lebih luas. Ini ukuran 2,5 kali 4,5. Artinya tertambah atau bertambah 2 meter lagi ke salah satu bagiannya, 2,5 meter. Nah, apa itu?
ketambahan itu adalah satu kolam 2,5 kali 2 meter. Kenapa perlu kolam ini? Jadi ketika kita hanya memiliki 4 kolam ini, memang kita bisa running, tetapi kita terkendala di kolam pembesaran. Artinya kalau kita hanya memiliki 4 ini dengan 2 set indukan, kita harus segera menjual lobster kita pada produksi bibit. Nah, tetapi kalau kita bisa memiliki kolam pembesaran seperti ini, kita lempar. Jadi semua hasil dari burayak ini kita masukkan untuk pembesaran di sini. Nanti akan kita panen di usia 3 dan 4 inci. Sehingga ini akan terus produksi, kolam burayak dan kolam indukan ini akan terus memproduksi. Nantinya hasil produksi itu akan dimasukkan di kolam pembesaran ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat, ini adalah pengembangan dari tipe 1 tadi. Artinya untuk tahap 1 kita bisa membangun hanya sampai sebatas 2 meter kali 2,5 atau area ini. Nah, ketika sudah banyak bibit kita yang berusia berukuran 1 inci up, kita bisa menambah modal lagi untuk memanjangkan atau menambah area belakang ini, karena semuanya tinggal bisa disambung dari bentuk yang lama. Inilah prototipe yang saya buat untuk mudah dikerjakan dan mudah untuk kita kembangkan. Jadi itu konsep daripada gambaran atau prototipe yang coba saya buat. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Semoga ini bisa menjadi gambaran bagi kita, baik yang sudah membudidayakan lobster air tawar atau yang baru ingin membudidayakan lobster air tawar. Dengan melihat tayangan ini, semoga mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menginspirasi. Oke, semuanya nanti di link deskripsi saya cantumkan link download untuk hitungan biaya dan kebutuhan bahan dari membuat mini farm dalam bentuk tipe 1 tadi. Silahkan di download. Untuk itu, sekali lagi bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum suka tayangan ini atau yang menyukai channel ini, Anda merasa channel ini bermanfaat, mari dukung terus saya untuk lebih terus bisa berbagi, bisa terus membagikan hal-hal baik di channel ini, tentunya terkait budidaya lobster air tawar. Mungkin sampai di sini saja video saya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Semoga kita semua pembudidaya lobster air tawar sukses dalam berbudidaya lobster air tawar. Salam capit.